kelasnya itu kemarin saya lihat itu ada 20 peserta, tapi ternyata ada satu yang tidak bisa hadir untuk melanjutkan untuk mengikuti kegiatan ini dikarenakan beliau sudah lolos ke PP atau di guru penggerak di angkatan 11 itu ya. Terus saya pengen sebelumnya biar kita juga sama kenal sama satu sama lain dengan mungkin Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya ada pesan dari waktu saya di diklat di Tangerang itu, kita itu disuruh untuk memanggil kakak-kakak kayak katanya gitu biar lebih akrab, lebih enak. Soalnya apa, kita biar lebih friendly seperti kata gitu, lebih dekat kayak gitu. Jadi mungkin saya sebenarnya juga tidak enak sih terkait dengan apa penyampaian kalau saya disuruh manggil kakak juga tidak enak. Mungkin banyak yang lebih senior dari saya, mungkin contoh aja Pak Prayoga Bahtiar Rahma itu mungkin senior saya mungkin ya. Soalnya saya sendiri masih baru aja lah ini seperti itu. Mungkin juga Pak Hendri Hermawan itu mungkin juga senior saya kayak gitu. Mungkin masih banyak lagi, mungkin Pak Puput Widodo itu juga senior saya semacam itu. Jadi kita sepakati aja, kita manggilnya selama pendidikan program PKG PJOK itu kita manggilnya kakak atau bapak ibu. Kalau pesan dari sana kita disuruh manggilnya kakak kayak gitu. Gimana? Kesepakatan aja, ini termasuk pembuatan kesepakatan kelas biar kedepannya juga tidak ada salah paham. Gimana? Mohon izin usul, Pak. Kakak-kakak saja ya, biar lebih awet muda gitu kan. Kalau olahraga kelihatannya kalau dipanggil Pak kelihatan tua kayak gitu. Kayak pramuka Pak. Gitu. Kita panggilnya kakak-kakak gitu. Nanti juga kalau waktu luring pun saya yakin sejumlah kurang lebih 18 kelas yang akan luring di tanggal 21 Juli itu nanti juga semua kelas kesepakatan manggilnya kakak semua kayak gitu. Gitu G. Ya, untuk selanjutnya ya, untuk perkenalan diri saya mohon dari kakak-kakak semua menuliskan ya, itu di slide sudah saya tampilkan terkait dengan perkenalkan. Silakan perkenalkan diri, tuliskan nama kakak-kakak sekalian di kolom chat, sertakan nama satu benda atau ya bisa benda hidup atau benda mati yang dapat menggambarkan Anda. Jelaskan alasannya. Contoh nama peserta, nama benda alasannya apa. Mungkin kalau saya ya mungkin nama saya Aris, nama benda jam. Itu ya, alasannya apa saya memilih jam, karena saya pengen selalu mengingat waktu kayak gitu, intinya seperti itu. Monggo untuk kakak-kakak silakan ditampilkan aja melalui kolom chat yang sudah ada di Jimit ini.
Monggo untuk dituliskan juga ya nama benda dan beserta alasannya. Jadi nama lah ini kayak Pak Wahyu Kak Wahyu Aribowo, air menggambarkan apa ya alasannya, dimulai dari hulu ke hilir ya, semacam kayak gitu. Jadi bukan hanya nama saja. Tolong disampaikan terkait dengan mungkin yang sudah seperti contoh ya, nama, bendanya apa, alasannya seperti apa. Ya ini Kak Prayoga mengambil benda motor karena yang selalu menemani ya untuk kerja, untuk mendampingi setiap hari untuk mengabdi itu ya. Terus ini ada Kak Dewi, benda favorit gawai karena pekerjaan saya hampir berhubungan dengan itu. HP terus berarti ini. Kak Puput Widodo, ember, ungkapan menimba ilmu. Wah ya. Ini Kak Unik Duyung menggambarkan saya suka berkarya. Ini berarti mungkin Kak Unik ini suka berenang ya, beraktivitas di air, berarti mungkin pelatih renang atau apa ini. Kak Fitrianingsih, HP jadi teman setia bisa dibawa kemana. Wah ya, mungkin dengan Kak Fitri mungkin dengan HP bisa semuanya ya, mungkin dari transfer juga sekarang menggunakan HP, sekarang ikut Zoom, ikut meeting juga bisa menggunakan HP ya. Sudah semua ini. Banyak yang belum ya, tolong nanti biar masuk ke recordan juga. Wah, ini Kak Agung, bendanya sepeda karena hobi saya bersepeda menghilangkan stres. Mungkin setiap sore juga bisa bersepeda itu ya Kak ya. Ini Kak Hendri dari Cilacap, benda favorit bola karena jadi guru berawal dari bermain bola. Oh ini mungkin Kak Hendri ini dulunya atlet sepak bola, akhirnya kuliah di olahraga, akhirnya bisa sampai menjadi guru olahraga gara-gara atlet olahraga itu, sepak bola itu dulu mungkin. Kak Sutriyadi, benda favoritnya kelapa karena menjadi pribadi manusia selalu bermanfaat dan tidak dimanfaatkan. Ya, lanjut ya Kak ya. Untuk agenda kita nanti sambil jalan aja untuk yang perkenalan itu. Ya, untuk agenda kita selama 90 menit ini nanti kita 10 menit perkenalan ya. Yang 10 menit pertama perkenalan fasilitator dan peserta, 15 menit nanti kita ada pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik, 5 menit pengantar nanti ada lakukan di modul 2.1 penyampaian. Nanti yang 5 menit ini hanya penyampaian yang terkait dengan mungkin tugas yang akan saya diberikan di LMS. Terus 10 menit pemetaan harapan dan kekhawatiran. 5 menit ada kesepakatan kelas, nanti dilanjutkan ke depannya, nanti kita buat kesepakatan berapa menit terkait itu. Terus 10 menit lagi terakhir perkenalan fasilitator dan benda. Ini udah nanti mungkin ini jadi satu aja nanti di awal. Terus untuk yang
45 menit yang kedua, nanti itu ada masuk di modul 1.1, itu yang pertama 5 menit itu paparan, tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan kita nanti seperti apa. 15 menit itu nanti ada mengapa refleksi, tindakan rutin dan tindakan reflektif, terus nanti 10 menit ada apa itu refleksi, ada 7 karakter yang nanti akan disampaikan, 10 menit analisis cerita, 5 menit refleksi dan foto bersama untuk di sesi ini. Jadi nanti 90 menit itu ada itu semua, itu ya. Langsung saja untuk masuk ya. Tujuan dari kegiatan hari ini, pertama fasilitator dan peserta saling mengenal. Untuk yang kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program ini berjalan. Jadi nanti mungkin dari kakak-kakak sekalian mengidentifikasi harapannya apa dan kekhawatirannya apa selama mengikuti program kurang lebih 3 bulan yang akan datang ini. Itu ya. Untuk yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program ini agar berjalan dengan baik. Itu. Jadi yang pertama tadi mungkin udah kita perkenalan ya, kita udah semuanya udah perkenalan. Ini juga ada Kak Musrini, mungkin mohon maaf baru bisa buka lagi. Share screen-nya enggak kelihatan ini Kak Teguh. Halo? Layarnya putih saja, tidak ada isinya. Tidak ada isinya? Bentar, ini coba tak hentikan dulu. Kelihatan? Halo Kak? Belum Kak. Oh ya screen-nya betul ya? Ya betul. Ya. Ini kelihatan? Kelihatan Kak. Kelihatan Kak. Ya. Ya, lanjut saja ya Kak ya untuk slide ke berikutnya. Ya, apa sih tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Ya, menurut kakak-kakak, silahkan untuk ya, apa tujuan yang ada ya, tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan diketikkan saja di LMS kolom chat itu ya, untuk menurut Bapak menurut kakak-kakak sekalian itu tujuannya itu apa sih pelajaran PJOK diadakan di sekolah? Silakan diketikkan di kolom chat. Tuan gerak ya. Ya. Ini ya.
Ini saya Kak Kusrini. Apa ini? Diulang pertanyaan di chat kurang jelas. Ya. Ini saya kirimkan di kolom chat ya. Ini Kak Isdik Awali, tadi baru perkenalkan nama, siap kosong, siap diisi ilmu dan pengalaman. Tuh. Nah, silahkan diketikkan. Masih banyak yang belum ya, yang belum menuliskan di kolom chat. Aktivitas bermain. Ya, ini Kak Kusrini. Udah, Kak Prayoga sebagai untuk memenuhi kebutuhan gerak siswa. Kak Nur Hasim aktivitas bermain. Kak Onik untuk membentuk dan mempertahankan kebugaran. Terus Kak Ayu menggambarkan fisik, mental sesuai emosional dan kesehatan anak untuk mendorong pertumbuhan fisik. Kak Puput memenuhi kebutuhan gerak. Kak Hendri mengembangkan potensi anak dalam aspek fisik, mental, dan emosional. Kak Fitri aktivitas gerak. Untuk tujuan adanya pelajaran di sekolah adalah agar dapat terjaga kesehatan, kebugaran, dan kebugaran gerakannya. Meya, tujuan ini pelajaran di sekolah menurut saya mengembangkan potensi peserta didik dan breakdown emosional. Hampir sama semua ya, banyak ya, bukannya mengembangkan ya, ini beberapa tadi saya baca mengembangkan potensi peserta didik baik fisik, fisik, sosial maupun emosional ya, hampir sama ya. Lanjutnya nih PJOK untuk prestasi ya, 40 terakhir ini ya, 40 terakhir ini untuk di Asian Games PJOK itu belum sepenuhnya ya, mungkin dilihat dari grafik yang saya sampaikan di PowerPoint-nya itu dari tahun 1982 sampai di tahun 2018 ini alhamdulillah di tahun 2018 meningkat ya. Jadi yang paling jelek itu ada di tahun 2016. Ya. Mohon izin Kak, Dari jawaban dari Bapak Ibu, kakak-kakak tadi, mohon maaf. Dari jawaban kakak tidak ada ya untuk yang PJOK yang tujuannya untuk meningkatkan prestasi. Tadi belum ada, saya membaca itu belum ada. Hanya ada ya tadi untuk meningkatkan aspek emosi, kognitif, dan psikomotor, semacam itu ya. Jadi tidak ada yang dari kakak-kakak semua tidak ada yang menjawab untuk pendidikan PJOK untuk prestasi. Ya, lanjut. PJOK sebagai hiburan tidak ada ya. Tadi tidak ada yang menjawab seperti itu ya.
Mohon izin kakak Ya. Fasil. Ya, ini slide-nya belum kelihatan loh di tempat saya, hanya Sebenarnya tidak kelihatan lagi. tidak kelihatan dari awal tadi. Ya, mohon maaf. Ini, hentikan dulu. Udah di saya sudah kelihatan soalnya. Sudah kelihatan nggak? Halo? Ya, sudah. Sudah, Sudah. sudah kak. Sudah, Kak. Oh, ya. Tadi ya, saya balik ke sini tadi. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Tadi sudah saya minta untuk kakak-kakak sekalian untuk menuliskan. Tadi banyak yang sudah menuliskan sebagai mengembangkan aspek emosi kognitif dan maupun psikomotor, kebanyakan itu ya. Jadi untuk yang menjawab untuk sebagai prestasi tidak ada. Ya. Untuk yang menjawab prestasi tidak ada. Padahal emang sebenarnya sih untuk pendidikan jasmani tidak berpusat kepada ke tujuan yang untuk prestasi. Kita tujuannya emang untuk mengembangkan potensi mungkin kebugaran semacam itu ya. Terus dari beberapa jawaban yang saya lihat pun tidak ada yang sebagai hiburan. Ya, ini apakah PJOK sebagai hiburan? Itu juga kemarin ada juga yang menjawab seperti hiburan. Soalnya apa, mungkin di suatu sekolah itu hanya sampel saja ada di salah satu sekolah di Pati. Tidak saya sebutkan sekolahnya ya. Itu ternyata yang ngajar di sekolah itu tuh tidak dari lulusan olahraga. Jadi ya saya anggap saja PJOK di sekolah itu sebagai hiburan. Soalnya apa? Saya yakin pembelajaran hanya sebagai permainan saja, tidak ada yang untuk masuk ke materi yang benar seperti apa, tidak. Ya itu kemarin sudah saya sampaikan ke MGMP biar apa sekolah itu tuh benar-benar ada yang ngisi dari guru PJOK gitu. Itu ya. Lanjut. Nah, PJOK untuk kebugaran. Nah, kalau ini menurut Bapak Ibu masuk tidak? Masuk ya, Masuk, tapi Bang. untuk meningkatkan kebugaran. Tapi kenyataannya apa untuk kebugaran? Contoh aja dilihat dari gambar ya. Saya yakin jam-jam PJOK yang ada di sekolah pasti banyak digunakan untuk kegiatan yang lain. Contoh dipakai kebersihan. Itu. Terus ini ada juga gambar ya. Pelajaran PJOK di kelas. Ini nggak tahu ini yang gambar yang ada ibu gurunya ini, apakah ini dia menggunakan seragam olahraga? Apakah anaknya ini olahraga? Kita nggak tahu. Itu ya. Apakah ini nanti kalau untuk kebugaran, apakah seperti ini kebugaran? Tidak ya. Jadi selama ini banyak yang menyalahgunakan untuk pembelajaran PJOK sendiri. Ya. Selanjutnya ini ya, tantangan utama PJOK. Ya, yang pertama krisis identitas. Kesulitan mengidentifikasi siapa diri kita, apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Itu yang pertama. Yang kedua adalah krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world still. Jadi tidak ada krisis arahnya itu mau dibawa kemana? Pelajaran PJOK itu dari hasil pembelajaran itu mau dibawa kemana? Itu tidak ada. Itu ya. Untuk yang ketiga itu ada krisis fokus ya, bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian, seperti itu.
Jadi dari tantangan utama PJOK itu ada 3 ini. Oke. Lanjut. Ya, kebutuhan. Ya, kita membutuhkan rekonsepitulasi PJOK sebagai pembelajaran atau kegiatan peserta didik. Tujuan utama PJOK ya, itu adalah mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipadu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Itu ya, itu adalah tujuan PJOK yang kita inginkan. Lanjut ya, PJOK ya untuk memfasilitasi belajar nikmat gerak ya. Ini ada ini involving dengan engaging, terus having dan enjoying ya. Ya, untuk enjoying ya, tidak hanya bersenang-senang tapi menikmati gerakan. Jadi kebanyakan anak yang enjoying dulu ya, ini ya, dari saya dari belakang. Enjoying itu tidak hanya bersenang-senang, tapi kita harus tetapi menikmati gerakan. Kebanyakan sampel saya ngajar di SMK ya, anak kita disuruh permainan, mungkin permainan bola kasti seperti itu. Saya yakin anak tidak menikmati. Dia, apalagi saya ngajar kebanyakan di SMK yang mayoritas cewek. Itu ya. Anak tidak ya, saya yakin tidak akan menikmati dengan tidak menikmati gerakan yang dia lakukan. Dia asal mukul, dia asal apa kayak gitu. Terus ya. Terus yang engaging ya, tidak hanya terlibat tetapi dengan dia harus berkomitmen dan berperan. Kebanyakan anak yang apalagi cewek ya, saya tidak mau memandang sebelah terkait dengan cewek. Cewek di sekelas SMK kebanyakan kalau ngajar diajar apalagi jam terakhir, 3 jam terakhir itu panas. Saya yakin anak itu tidak mau terlibat. Mungkin kita memberi materi permainan bola basket, anak itu tidak mau terlibat. Kebanyakan dia hanya baris, dia diam, antri pun untuk mungkin belajar layup seperti itu, dia kebanyakan berteduh di tempat yang teduh seperti itu. Jadi dia tidak hanya terlibat, tapi dia tidak ada komitmen yang tidak ada komitmen dan berperan secara aktif seperti itu. Lanjut ya, perkembangan pembelajaran PJOK ya. Kondisi awal saat ini, tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kondisi yang diharapkan ya, kondisi saat ini tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kondisi yang diharapkan itu nanti guru yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada siswa. Itu ya. Jadi kita hanya sebagai fasilitas. Untuk saat mengajar itu kita hanya sebagai fasilitas. Yang kedua, praktek pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Kondisi yang diharapkan itu pembelajaran untuk semua peserta didik. Biasanya ya mungkin semoga aja nanti dengan adanya program ini ke depan sudah tidak ada lagi ya. Itu adanya yang namanya isu gender. Itu semacam, jadi saat permainan bola sepak ya, kebanyakan yang aktif pasti anak cowok. Gitu nggih, kakak-kakak sekalian. Yang cewek pasti banyak yang tidak mengikuti dengan baik. Nah, ini nanti yang kondisi yang diharapkan perkembangan pembelajaran PJOK ke depan itu semua terlibat. Pembelajaran untuk semua peserta didik. Jadi semuanya terlibat. Itu mungkin contoh di sampel seperti ini. Saat pembelajaran PJOK mungkin ada cowok, ada cewek.
mungkin bisa dimainkan secara bersama saat pelajaran sepak bola. Cuma yang cowok ada aturan semacam untuk yang cowok hanya sebagai kiper dan cowok tidak boleh nendang dengan mungkin hanya passing dengan jarak sekian seperti itu. Jadi nanti biar tidak ada yang namanya isu gender itu ya. Jadi semua terlibat. Gitu ya. Terus itu yang ketiga, kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Kebutuhan orientasi PJOK sebagai itu kondisi saat ini. Untuk kondisi yang diharapkan nanti ke depan, pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Ya, jadi yang diharapkan itu bisa mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman serta sikap peserta didik aktif sepanjang hayat. Itu ya. Jadi itulah yang perkembangan peserta didik yang diharapkan untuk kedepannya seperti itu. Lanjut. Ya, tujuan dan dampak program. Ya, ini yang dari sebelah kiri mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun secara berkelompok. Terus yang kedua, meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Ya, itu bergeser ke sebelah kanan. Guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada peserta didik. Itulah yang nanti tujuan dan yang diharapkan kedepannya seperti itu. Terus yang terakhir ini peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Ya, jadi yang diharapkan tujuan dan dampak program ini itu nanti di akhir itu peserta didik di Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Lanjut. Ya, pengantar ya ini lakukan modul 2.1. Di modul 2.1 itu nanti ada yang namanya keterampilan mengajar PJOK yang efektif ya. Nanti mungkin sambil berjalan kakak-kakak akan sampai ke sana ya. Ini cuma yang sekilas, nanti ini ada tugas yang harus mungkin dipersiapkan mulai dari sekarang. Itu ya. Ya, pembelajaran ya, pembelajaran 1. Bentar. Nah, ini tadi kan ini pengantar lakukan modul 2.1 programnya. Ini jika kakak-kakak disuruh ya, pembelajaran 1 konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif lakukan. Nah, pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan Bapak atau Ibu melakukan praktik pembelajaran gerak dan dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tugas Bapak Ibu adalah merencanakan suatu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar peserta didik di sekolah tempat Bapak Ibu berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut. Silakan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sedang lakukan. Ya, mungkin sudah waktunya penilaian akhir semester ya, mungkin ini nanti bisa diambil waktu setelah itu ya Bapak Ibu. Ya, ini berikut ini lanjut ya, slide selanjutnya. Berikut ini aspek teknis yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam tugas praktek ini. Ya, yang pertama, prakteklah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural. Ya, secara natural mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Rekaman praktik mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa diedit. Ya, jadi nanti kakak-kakak semua silahkan membuat video pembelajaran ya, bebas, materinya bebas, mulai awal ya, dari yang jelas berdurasi 30 menit itu sudah mulai dari kegiatan pendahuluan sampai di penutup. Itu tugasnya yang pertama, tanpa diedit. Jadi mungkin kalau di SMK 1 jamnya itu kan 45 menit.
Ya, itu kali 2 berarti 90 menit. Biasanya pertemuannya gitu. Jadi diharapkan kakak-kakak semua itu membuat video dengan durasi 30 menit tapi sudah ada kegiatan pendahuluan sampai penutup. Gitu ya kakak-kakak, jelas gak? Halo? Kak Sutriadi? Jelas ya kak ya? Jelas Tugasnya? Kak. Jelas. Ya. Itu ya. Sudut ya, untuk yang kedua ini ada sudut penempatan kamera. Ya. Harus dapat menangkap semua peserta didik. Ya. Peserta didik di dalam kelas Bapak Ibu dapat menggunakan penyangga. Ya, mungkin tripod itu ya yang dimaksud ya, penyangga 3 kaki dengan sudut pandang tetap dan tidak meminta bantuan rekan sejawat untuk membantu mengambil gambar. Apapun teknik pengambilan gambar, keseluruhan peserta didik dalam satu kelas harus terekam secara visual. Jadi nanti silakan kakak-kakak membuat video itu tanpa editing. Ya, kalau di sini jelas tidak ada yang namanya bantuan dari rekan sejawat. Jadi kakak-kakak sepenuhnya benar-benar sepenuhnya membuat sendiri dan harus jelas. Itu ya. Suara guru ini yang ketiga ya. Suara guru harus terekam jelas. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan mikrofon tanpa kabel atau wireless mic. Selain itu Bapak dapat melakukan secara online, di mana proses pembelajaran dilakukan dengan aplikasi Google Meet atau Zoom. Bapak Ibu dapat memanfaatkan headset dengan telepon genggam yang terhubung online dan direkam melalui aplikasi tersebut. Tentu saja rekaman visual juga dengan device yang online. Itu ya. Langsung aja yang keempat, unggah perencanaan pembelajaran RPP atau modul ajar ke link rekaman pembelajaran di LMS. Nah, ini nanti ada di LMS ada link untuk mengunggahnya. Terus batas waktu pengunggahan itu di tanggal 27 Juni. Ya, saat kita nanti elaborasi modul 2.1. Ya, jadi dipersiapkan saja mulai dari mungkin besok ya. Kita juga besok tidak ada tatap maya. Nanti kita mungkin kakak-kakak mau untuk menyiapkan video ini. Itu ada yang tanyakan sampai sini? Saya Pak bertanya Pak. Oke. Hendri Pak bertanya Pak. Mohon maaf mau bertanya, itu kan di nomor berapa tadi kan di dalam kelas. Sedangkan untuk PJAWA kan biasanya langsung di lapangan gitu. Apakah bisa di lapangan langsung atau saat pendahuluan bisa di kelas kemudian geser ke lapangan atau langsung ke lapangan saja Pak dari pendahuluan sampai penutup seperti itu? Oh ya. Terima kasih untuk Pak. pertanyaan. Ya, terima kasih Kak Maya. Untuk pembuatan video boleh dari awal sampai akhir di lapangan sepenuhnya boleh. Ya, jadi langsung saja ke lapangan, tidak harus pendahuluan. Mungkin kalau mungkin yang habis PPG mungkin kan dulu ada yang namanya TPACK atau apa dan lain itu ya, konten knowledge itu ya. Itu harus di kelas dulu kita menggunakan presentasi, enggak harus itu. Kita langsung ke lapangan pun enggak masalah. Yang jelas waktunya minimal 30 menit. Lebihnya sedikit enggak apa-apa. Mungkin jadi 32, 34 itu enggak masalah. Ya, terus jangan lebih dari 35 ya. Jangan kurang dari 30 menit. Itu ya. Dalam waktu durasi 30. Gimana? Ya, baik. Untuk waktunya minimal 30 menit. Boleh lebih sedikit ya Pak ya. Boleh. Terus itu kan ada keterangan tanpa editan ya Pak, itu harus real dari awal sampai akhir tanpa videonya, tanpa ditulisi pendahuluan, inti dan lain-lain, itu tidak perlu ya Pak? Tidak perlu. Sepenuhnya benar-benar natural sekali syuting ya Pak ya. Jadi mungkin kakak pakai tripod yang jelas itu kelihatan semua. Siswanya dan gurunya itu kelihatan. Dan suaranya jelas, itu yang diharapkan. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Siap. Ada lagi? Sampai sini ada yang tanyakan?
Saya Pak, Octavian Pak. Ya, silakan. Itu untuk batas waktu yang 27 itu unggah RPP atau videonya Pak? Semuanya, Kak. Semuanya langsung. Ya, dipersiapkan semuanya saya di tanggal ini. Ini pun dielaborasi tanggal modul 2.1 itu 27 Juni ini. Ini kelihatannya itu untuk gelombang 1. Coba nanti saya tanyakan. Kalau nanti akan saya share di grup ya. Kalau emang semuanya di tanggal 27 ya nanti berarti kakak tanggal 27 harus sebelum tanggal 27 paling tidak harus sudah unggah. Biasa ya, kita kalau di LMS pasti dikejar dengan waktu jam 12 malam, sebelum jam 12 malam kita harus sudah upload tugas dan lain-lain semacam itu. Dipersiapkan lebih awal dulu sebelum anak-anak liburan. Nanti kan mungkin liburan kan ini tanggal 21 sudah mulai libur juga kan. Oke, terima kasih Pak. Ada lagi yang mau tanyakan terkait dengan tugas ini? Tidak ya, cukup ya. Saya lanjutkan. Ya, ini pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta pendidikan program PJOK. Ya, ini nanti silakan kakak-kakak. Nah, ini mari kita memetakan harapan dan kekhawatiran. Ya, ini ada beberapa pertanyaan. Ya, ini ada link Jamboard yang harus kakak-kakak isi ya. Ini saya kirim ke linknya, saya kirim ke kolom chat. Bentar. Ya, itu linknya udah saya kirim. Itu kakak-kakak silakan pemetaannya. Bentar. Ada beberapa pertanyaan yang harus kakak-kakak jawab ya. Mulai dari kelihatan ya share screen-nya. Kelihatan. Halo? Cik. Yang Jamboardnya Ya, ini ya. Mari kita memetakan harapan dan kekhawatiran ya. Apa yang harapan Bapak atau Ibu inginkan mendapatkan selama pendidikan PJOK ini? Itu yang pertama. Nanti silakan nanti di link Jamboard itu nanti bisa di sticky note ya. Nanti apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian. Tuh, terus bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan dan harapan untuk mengatasi tantangan tersebut ya. Itu sudah ada link Jamboard, silakan diisi ya. Sudah pernah menggunakan Jamboard ya kakak-kakak ya? Ini jawabannya nanti kelihatan dari sini. Jangan lupa untuk dituliskan nama. Sudah ngisi kakak-kakak? Nah, ini Kak Unik sudah ngisi. Nah, itu jawabannya sudah. Sudah pernah menggunakan link untuk aplikasi Jamboard ini ya Kak ya?
pakainya yang sticky note. Untuk menjawab pakai silakan yang sticky note yang ada di sebelah kiri. Ya, untuk pertanyaan berikutnya silakan geser di sebelah itu, di atas ini ada ya, untuk apa yang mungkin menjadi tantangan silakan digeser untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Ya. Nih, banyak yang didapat harapannya. Setelah mengikuti kegiatan ini saya mendapat pengetahuan baru dan dapat mengenalkan beberapa yang di kelas saya ya. Ini Kak Yoga. Terus ada Kak Fitrianingsih, dapat menyalurkan ilmu yang dapat diperoleh selama mengikuti pelatihan ini. Memiliki pengalaman dan pengetahuan. Ini Kak Hendri. Kak Ayu, harapan saya mengikuti PKG PJOK. Apa ini? Belum dijawab. Dewi, bisa menambah ilmu dan referensi dari kakak-kakak dalam pembelajaran PJOK di sekolah. Ya. Kalau sudah silakan lanjut ya Kak ya. Untuk yang pertanyaan yang kedua itu di atas itu ada orientasi, sampingnya itu ada slide-nya, next frame itu, silakan digeser. Tantangannya, Kak Unik, tantangan jadwal yang super padat. Ya, sama Kak ini Kak. Tantangan pertama harus bikin video tapi anak sudah mau libur ya. Ini siapa ini? Kak Yoga ini. Segera aja Kak dibuat nanti Kak. Membagi waktu dengan waktu dalam pendidikan. Sarana prasarana kurang mendukung. Ini Kak Fitri, peralatan yang kurang mendukung untuk pembelajaran juga media pembelajaran yang kurang lengkap. Ya. Terus Kak Puput, tantangan mengikuti ini selama 3 bulan padahal banyak agenda di bulan Juni-Juli, Popda dan O2SN. Ya, sama Kak. Bagaimana kontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan? Ya. Lanjut ya, segera digeser untuk ya. Untuk pertanyaan yang ketiga baru satu, ini Kak Yoga ya, manajemen waktu agar semua kegiatan dapat terlaksana ya. Ya. Lanjut ya, ini nanti dan isi kita juga terkendala waktu juga terkait dengan yang harus disampaikan sambil jalan untuk mengisi jamboardnya. Ya, ini lanjut sudah tuliskan
Ya, ini saya ingin membuat kesepakatan kelas ya Kak. Kesepakatan dalam pembelajaran nanti, kita ke depan nanti seperti apa. Yang pertama, slow peserta didik memiliki kesempatan untuk berpendapat. Ya, sambil jalan untuk ngisi link Jamboardnya. Ya, kesepakatan kelas. Ya, ini yang pertama, peserta didik memiliki kesempatan untuk berpendapat, wajib itu ya. Jadi silakan nanti kita saling bertukar pengalaman di sini. Terus yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Terus yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Berpartisipasi penuh ya. Yang dimaksud berpartisipasi penuh itu kita juga harus selalu aktif di LMS, baik di LMS maupun saat sinkronus maupun asinkronus itu kita harus berpartisipasi sepenuhnya. Terus kamera selalu dalam keadaan on cam ya. Ini mungkin dengan pendidikan ini emang ada kesepakatan kita harus on cam, tapi dengan saya mungkin sedikit memberikan apa ya, pengen memberikan apa ya, kelonggaran mungkin kalau apa ada kegiatan apa yang jelas saya pengennya kakak-kakak semua ikut itu ya. Nah, kalau memang ada kegiatan mungkin hajatan, ini kan baru musimnya hajatan itu ya, itu silakan ikut, nanti mungkin kameranya hidup, nanti dimatikan sebentar kalau mungkin takut mengganggu dengan yang lain. Mungkin kalau baru pas waktu hajatan makan kok yang lain tidak makan kan kita juga nggak enak, seperti itu ya. Mungkin itu toleransi dari saya. Terus kesepakatan kita seandainya apa berapa menit toleransi untuk terlambatnya itu, monggo Kak. Jadi seandainya seperti ini tadi, mungkin saya yang telat ya, mohon maaf tadi sedikit ada error di laptop juga. 10 menit, seandainya jam 1 mulai, masih ada waktu toleransi 5 sampai 10 menit untuk ikut masuk. Itu nggih. Tapi lebih dari itu berarti saya anggap tidak masuk. Ngoten? Soalnya dari penilaian kita juga keaktifan peserta, kehadiran itu semua harus ada record. Itu guys. Berapa? 5 menit maksimal atau berapa? Wah, kalau 20 mau menit izin bertanya Kak. Mau izin bertanya Kak. Oke, gimana Kak? Ya. Untuk jadwal itu tetap kita apa namanya selalu jam 1 atau nanti bisa mundur bisa maju Pak? Nah gini Kak, untuk ini saya buat jam 1 okay. Tapi ke depan monggo kita sepakati nanti, jadi mungkin ada pertemuan lagi nanti tanggal 14 kita sepakati jam berapa, tapi kita juga melihat yang lain juga. Kalau nanti yang 5 minta jam sekian, 5 minta jam sekian, kita tidak ada sepakatan nanti kayak gitu. Gimana? Izin Pak, bertanya Pak. Iya, gimana? Mungkin seperti ini Pak, kalau misalkan ada jadwal besok, mungkin Bapak sebagai fasilitator mengumumkan dulu, ya minimal 30 menit sebelumnya di grup gitu. Itu supaya kita ingat, supaya kita tidak terlambat dan lain-lain seperti itu Pak. Iya. Siap. Sehari sebelumnya itu lebih baik begitu Pak. Ya, untuk terkait jadwal kita sepakati aja. Kita zoomnya pagi, siang, apa sore? Sore Pak. Sore. Mohon izin Pak kalau Biar bilang tidak mengganggu pembelajaran Pak. kan sudah selesai pembelajaran. Berarti sore, jam berapa? Jam 2? Jam 3. Habis Iya. asar. Jam 3? Jam 3 tutup. Kalau jam 3 Tiap menitnya 90 menit apa Kak? untuk satu JP-nya 45. Umumnya 2 JP. Ya, untuk hari ini kita 2 JP. Coba ini nanti ada sedikit materi yang akan saya kejar biar selesai. Ini itu. Terus ke depan juga ada yang kita meet itu 3 JP. Ya. Bisa Sepakat dulu aja, nanti. soalnya kalau sore nanti mendung sinyalnya susah. Nah, itu saya ngikut. Saya sih mengikuti. Nanti Jam cuma 3 kalau ya. memang saya ada tugas yang sifatnya mendadak nanti akan saya informasikan seperti itu. Kalau jam 1 jam rawan Pak. Jam Jam makan rawannya ada ya, siang, habis sholat, ngurusi anak belum selesai. Ya, jam berapa? Jam 2?
Jam 3 Pak. Jam 3. Sorean Nanti Pak, kalau Sorean Pak, kalau jam 3 Pak. sorean. Kasihan yang Mending tahu, pagi Pak. aja Pak, kalau pagi kan masih Iya, fresh kalau Pak. usul, nah, iya, usul Kalau kalau siang bisa kan pagi udah, Pak. aduh udah. Puyeng kalau kan. pagi bisa. Gini aja. Kan dibahas ya tidak mau waktu yang ini. Kesempatan depannya pagi atau sore. Nanti kita sepakat. Nanti kita pakai voting itu aja. Itu nggih. Toh juga gini, sebenarnya kalau kita pagi kakak-kakak juga sudah mendapatkan surat rekomendasi atau surat izin dari kepala sekolah. Benar nggih? Jadi kan otomatis kita juga diizinkan. Saya juga dulu seperti itu. Itu nggih. Tapi kan saya 9 bulan kemarin saya GP pagi terus Pak. Iya pagi terus. Wajar. Kalau Pak, oh pagi, tapi kan sudah dapat rekomendasi dari kepala sekolah itu Kak, aman tuh Kak. Mungkin paginya bisa jam 9. Ini kan sudah waktunya mau liburan loh Kak, jadi nantilah kita sambil jalan untuk menentukan mulai tanggal 14 kita pagi, siang, atau sore. Tapi kalau malam menurut saya jangan. Malam itu waktunya untuk istirahat kalau saya seperti itu. Tapi suatu saat, ya suatu saat fasilitator aja lah. Malam juga tidak apa-apa. Fasilitator yang menentukan kita nurut itu mulai enak. Itu. Kita siap Iya. Bapak. Oh ya dah. TGP Berarti nanti juga kan gitu umumnya. saya takutnya gini Kak. Kalau saya yang menentukan, takutnya nanti banyak peserta dari kakak-kakak tidak ikut, nanti presensinya saya yang kena. Gitu loh. Soalnya keaktifan dan kehadiran kakak-kakak semua itu wajib ada. Saya juga habis ini pun harus laporan ke sana yang tidak hadir siapa itu ada. Itu nggih. Nanti kesepakatan nanti akan saya informasikan. Berarti saya yang menentukan. Berarti kalau saya tidak bisa pagi berarti siang, nanti kasihan kakak-kakak kayak gitu kan. Kita kesepakatan aja lah sama teman-temannya aja gitu. Itu nggih Kak nggih. Oke, siap. Lanjut ya, ini yang jelas sama ini. Ya, dilanjut ya modul ke modul 1.1 terkait dengan reaksi ini gini. Sudah keluar ya Kak ya? Sudah muncul? Belum. Belum dah. Nah ini lama ini. Sudah muncul ibu-ibu, kakak-kakak? Belum, Pak. Untuk PowerPoint-nya sudah muncul? Belum. Bentar. Jendela. Sudah muncul ya Kak ya? Belum. Belum. Di tempat saya sudah ini. Belum Kak. Sudah muncul kah?
Masih belum muncul. Ini sudah di tempat saya sudah muncul, tapi kok di sana belum. Nah. Sudah muncul ya Kak ya? Belum. Belum, Kak. Belum ada. Sudah? Halo? Sudah keluar? Tempat saya sudah ini. Belum Kak. Belum. Masih belum. Itu sudah. Sudah. Lanjut ya. Ini untuk masuk di modul 1.1 terkait dengan refleksi untuk perubahan paradigma guru PJOK ya. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, tujuan sesi ini kita adalah untuk peserta untuk melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru ya. Jadi yang diharapkan dari Bapak Ibu sudah melakukan yang namanya refleksi selama ini, yaitu ya peserta. Untuk yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi serta keberpihakan pada murid. Itu ya, sudah muncul ya PowerPoint-nya ya? Saya belum, Pak. Belum loh Pak. Yang lain? Masih belum ada Pak. Masih belum ada. Masih belum ada. Nggak apa-apa, dibacakan saja Pak. Nanti ada tugasnya soalnya Kak. Itu PowerPoint-nya bisa di-share Kak. Tadi, mohon maaf, untuk PowerPoint tidak boleh disampaikan ke peserta. Jadi waduh, semuanya video saya belum nyatet tadi. Yang apa? Yang tugas video ketentuannya saya belum nyatet. Untuk tugas yang video nanti hanya ketentuannya nanti akan saya kirim. Oh, oke, makasih. Hanya sebatas itu akan saya kirim di grup ya Kak ya. Kalau tapi untuk PowerPoint-nya tidak akan saya kirim soalnya tidak boleh. Itu ya. Oke, siap. Mohon maaf. Sudah muncul PowerPoint-nya? Belum Kak. Belum. Gini Kak, sambil jalan ya, soalnya kita terburu oleh waktu juga. Ya, untuk agendanya dibacakan saja. Ya. Tujuannya, agendanya itu mengenal refleksi, mengapa dan apa. Sudah muncul, Kak. Oh ya, agendanya. Yang pertama, mengenal refleksi, ya. Mengapa dan apa. Terus yang kedua ada analisis cerita nanti. Ya. Ada analisis cerita. Ya, lanjut. Ya. Ini kata-kata yang dari Albert Einstein ya. Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah kita harus bertanya. Ya. Itu ya, itu kata Albert Einstein. Ya, mengenal ini. Selanjutnya mengenal refleksi. Ya, mengapa dan apa. Mengapa kita perlu refleksi? Ya, mungkin menurut kakak-kakak
mengapa kita perlu refleksi? Itu yang pertama, Kak. Silakan untuk yang mau mengutarakan. Mungkin Kak Puput atau Kak Wahyu, Ari Wibowo, mungkin Kak Devi, Kak Hendri, mungkin saya mau tanya terkait dengan mengapa kita perlu refleksi itu, Kak? Untuk mengetahui perasaan siswa atau mungkin kesan-kesan bagi pengajar. Ya, lanjut. Yang lain, mungkin mengapa kita perlu refleksi? Untuk mengetahui apa saja yang telah kita pelajari, baik poin plusnya atau poin minusnya, untuk kita evaluasi di kegiatan berikutnya. Ya, silakan Kak Prayoga, Suga Resen, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Menurut kami, refleksi itu mengapa dan apa. Yang pertama, mengapa refleksi menurut kami adalah sebagai sarana evaluasi. Jadi melalui refleksi kita dapat melihat kembali ke belakang bagaimana kekurangan dan kelebihan kita saat melakukan sesuatu, khususnya dalam hal ini adalah saat melaksanakan pembelajaran PJOK untuk kemudian kita laksanakan tindak lanjut. Terima kasih, mungkin seperti itu, Kak. Oh ya, terima kasih. Mungkin ini Kak Supriyadi. Ya, terima kasih Kak. Kalau menurut saya untuk mengapa kita perlu refleksi itu untuk mengetahui kelemahan atau kelebihan kita dalam mengajar, dan juga kita bisa mengetahui respon dari peserta didik. Demikian, Kak. Ya, itu ya. Itu ya, mungkin ada Kak Onik, silakan Kak Onik. Oh, Kak Onik suaranya enggak jelas, Kak Onik. Dan mengungkapkan aspirasi dirinya gitu. Ya, ya. Untuk Kak Ari, minta tolong di unmute ya, Kak Ari. Ya, untuk silakan Kak Ayu. Iya Kak, jadi mengapa perlu refleksi? Untuk memahami merespon peserta didik dalam sebuah pembelajaran atau penyampaian sebuah materi pada peserta didik, Pak. Kak. Ya, berarti gini ya kesimpulannya untuk mengapa kita perlu untuk mengapa kita perlu refleksi ya. Agar kita bisa mengetahui apa sih kekurangan kita saat ini. Mungkin hari ini kita mengajar, kita refleksi ya untuk ke depan biar kita lebih baik ya. Mungkin kita walaupun sudah punya sampel, kita sudah punya RPP itu ya, kita sudah punya remote yang harus kita jalankan. Saya yakin pasti ada yang tertinggal. Itu ya. Tujuan refleksi itu apa? Berarti kan kita harus untuk memperbaiki lebih baik untuk lebih ke depannya. Gitu itu ya. Itu yang lanjutnya apa ya? Apa sih apa itu refleksi itu ya? Berarti kan silakan ada, kalau tadi mengapa, sekarang apa? Silakan. Mungkin yang lain yang aktif ya. Soalnya aktif juga ada penilaiannya gitu loh, Kak. Mungkin Kak Nur Hasim bisa apa yang atau mungkin ya mungkin Kak Nur Hasim dulu ya, nanti gantian. Oke, terima kasih Pak. Waktunya untuk refleksi ini apa refleksi itu ya Pak. Berarti untuk menurut saya apa refleksi itu adalah sarana untuk melihat banyak lebih baik begitu Pak. Terima kasih. Silakan Kak Supriyadi.
Terima kasih Kak. Refleksi itu menurut saya adalah kegiatan yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan kegiatan tersebut dan untuk sebagai tindak lanjut yang berjenjang ke depannya Kak. Terima kasih. Iya. Siap, terima kasih. Lagi, silakan ada Kak Kosrini, yang lain yang tadi sudah resen. Terima kasih. Maaf ini mencari karena mau buat perpisahan besok jadi banyak suara itu. Refleksi itu menurut saya adalah untuk kegiatan atau sesuatu yang dilakukan orang guru dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi di situ nanti bisa terlihat seperti tadi Kakak bilang, jadi nanti dari kegiatan refleksi tersebut akan terlihat kekurangannya, kemudian dari kekurangan bagaimana nanti kita bisa memberikan perbaikan dari kekurangan tersebut menuju menjadi yang lebih baik, seperti itu. Terima kasih. Oh ya, ya lanjut untuk Kak Ari dan Kak Dewi siapa ya nanti? Kak Ari dulu. Iya, seperti jawaban teman-teman yang lain, hampir sama lah. Refleksi suatu kegiatan dalam proses belajar mengajar, biar tahu manfaatnya seperti apa. Ya, lanjut. Yang Kak Meya. Bukan ya. Untuk saya dulu Pak. Nah, untuk kegiatan refleksi itu adalah kegiatan yang merenungkan apa yang telah kita lakukan dari yang kemarin atau yang baru dilakukan untuk melihat apa yang sudah baik dan apa yang belum baik untuk kita nanti tingkatkan lagi itu. Siap. Mungkin ada lagi siapa Kak Meya, Eka? Tidak ada suaranya Kak Meya. Kak Maya. Lanjut dulu, lanjut ya. Nanti mungkin Kak Maya berikutnya ya. Mungkin Kak Wahyu Aribowo, silakan. Ya, terima kasih. Ini terdengar Kak? Ya, masuk suaranya Kak. Iya, iya. Menurut saya untuk refleksi ini adalah bergerak mundur ya. Artinya untuk merenungkan kegiatan yang sudah berjalan dan tentunya mengevaluasi kegiatan yang akan dilakukan begitu. Terima kasih. Ya, lanjut untuk Kak Asdik Awali ya. Silakan. Terima kasih. Refleksi dari saya itu adalah umpan balik telah melakukan atau mengikuti proses belajar mengajar. Ya, cukup untuk ya. Ini saya lanjutkan di ini tadi sudah kakak-kakak jawab semua terkait dengan ini ya, mengapa penting ya, berarti ya untuk melakukan refleksi penting. Apa itu refleksi itu juga sudah kakak-kakak sudah paham tadi, sudah disampaikan apa yang bisa kita refleksi sebagai guru PJOK. Tadi juga sudah kakak sampaikan mungkin dari kita mengevaluasi yang hari ini untuk hari depan gitu ya. Terus ini tindakan seorang guru ya, tindakan seorang guru yang rutin mengabsen itu saya yakin Bapak Ibu kakak-kakak juga sudah mengabsen, menyampaikan materi sudah, meminta murid berbaris sudah, memberikan kalimat instruksi sudah ya, mungkin dan lainnya sudah ya. Untuk refleksi kebaikan ya, itu yang diharapkan, yang diinginkan itu mengabsen dengan cara yang berbeda. Kalau mungkin yang selama ini dilakukan mungkin kita hanya manggil nomor absen atau mungkin nama ya, mungkin nanti kakak-kakak bisa merefleksi biar anak juga tertarik dengan kita saat kita mengajar seperti apa, kita mengabsen dengan cara lain. Itu sampel itu ya Mbak. Terus
menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Oh, mungkin kita menggunakan alat-alat yang ada lah, intinya seperti itu. Jadi tidak hanya monoton dengan kita gaya komando ya seperti kita, atau gaya ceramah seperti itu untuk menyampaikan materi. Ya. Terus yang diinginkan meminta murid berbaris dengan cara yang mengasihkan. Ya, mungkin dengan cara kita kalau mungkin berbaris nanti atau mengelompokkan siswa dengan cara-cara, saya yakin dari kakak-kakak semua pasti sudah paham terkait. Apalagi saya yakin di sini ada yang sudah selesai guru penggerak. Saya yakin ada, mungkin siapa ya? Mungkin kemarin saya lihat kok ada yang lulusan guru penggerak di kelas ini. Siapa? Ada, Kak? Puput. Banyak ya, berarti ya. Ya itu mungkin dari Kak Puput pun saya yakin nanti banyak-banyak saya tunjuk untuk ice breaking, Kak. Biasanya guru penggerak itu banyaknya gudangnya ice breaking itu kayak gitu. Oke ya. Terus ini memberikan kalimat instruksi ya, memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda ya. Contoh, mungkin kita kesepakatan kelas kalau mungkin ada instruksi untuk berbaris, kita hanya tinggal tiup kayak anak pramuka kayak gitu ya, anak-anak pramuka kayak gitu. Kakak tinggal peluit berapa, anak sudah kumpul ya, semacam kayak gitu dan lain-lain. Itulah nanti yang harus direfleksi, Kak. Jadi bukan refleksi hanya sebatas oh ini loh kemarin saya saat mengajar ini belum saya lakukan ya, bukan hanya itu, tapi merefleksinya itu kita dengan cara yang berbeda. Itu ya kakak-kakak ya. Lanjut ya. Ya, ini 7 karakteristik praktek pengajar yang reflektif ya. 1. Memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi ya dari proses pengajaran yang kita lakukan ya. Yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi dan mengecek kembali praktik mengajar yang kita lakukan. Ya, yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang kita lakukan. Tuh ya. Yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab dan welas asih. Bukan welas asihnya ini terus anaknya kasihan kasih nilai baik, enggak seperti itu ya. Nanti ada kita yang terbuka juga. Ya, yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogik dan penelitian ilmiah yang berkembang. Terus yang keenam, melibatkan rekan sejawat untuk melalui kolaborasi dan dialog yang mengembangkan diri sendiri dan profesionalisme mengajar kita. Ya, kita juga diharapkan untuk berkolaborasi dengan mapel lain juga. Ya, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah kita pelajari ya. Jadi kita harus semacam merefleksi dengan model-model pembelajaran yang ada, mulai dari semuanya dari kita dan nanti kita akan melepas ke siswa ya. Itu ada nanti di modul-modul selanjutnya nanti ya. Analisis cerita ya. Di analisis cerita ini nanti ada tugas yang harus kakak-kakak kerjakan di LMS ya. Baca cerita berikut ini ya, mulai dari Pak Raga dan lain-lain ini sampai dengan ini silakan kalau ada yang mau memfoto ini enggak apa-apa, di foto aja enggak apa-apa terkait dengan biar nanti kalau emang saya tidak bisa lupa ngirim saat pembelajaran kayak gini bisa difoto. Tapi kalau file kita berikan tidak diperbolehkan. Itu ya. Ini silakan. Ini ada tugas nanti baca cerita berikut ini, mulai dari Pak Raga ini nanti semacam apa ya. Terus perkenalan diri bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga, hubungkan dengan praktik mengajar PJOK Ibu Bapak selama ini ya. Jadi Bapak kakak-kakak itu nanti membaca yang tadi, cerita tadi, terus nanti dibandingkan ya, dihubungkan atau sudah seperti apa kayak gitu ya. Terus apabila Ibu Bapak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Kerjakan, jawab di LMS ya. Ini berarti nanti kakak-kakak silakan mengerjakan di LMS.
Ya. Ini terus ini mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS. Sampai jumpa pada sesi tatap maya selanjutnya. Ya, berarti hari ini kita sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan mungkin sampai sini terkait dengan tugas? Halo? Cukup. Paling nanti kalau ditanyakan lewat grup nggak apa-apa kan ya? Ya mungkin sambil jalan kita aktif aja Kak. Nanti kita ada yang namanya grup itu kita gunakan. Ya, kita gunakan terkait dengan tanya jawab terkait malah mungkin ada kesulitan. Yang jelas saya pesan sama kakak-kakak semua, kita berangkat berarti 20 orang dengan saya, 21 dengan admin ya. Jadi saya pengen nanti kita ketemu juga di luring sama 19 orang ini, kita harus sudah ketemu dengan sama semua kakak-kakak mengikuti semua prosesnya. Kakak-kakak juga harus aktif di LMS. Soalnya apa? Kakak-kakak membuka LMS itu pun time span-nya jalan. Ya, jangan asal mungkin tugasnya apa? Mungkin copy paste dari yang lain atau apa, tinggal masuk ngupload itu pun time span-nya nggak jalan kalau kayak gitu. Kakak masuk ngupload selesai. Itu hanya berapa menit. Ya. Time span yang ada di LMS itu nanti juga menentukan kakak-kakak untuk kelulusannya kayak gitu. Jadi kehadiran, keaktifan kayak gitu ada. Ya, itu pun nanti yang menentukan kakak-kakak untuk lanjut ke luring atau tidaknya seperti itu. Jadi saya mohon kakak-kakak selalu aktif di LMS. Silakan LMS sudah dibuka, dibaca-baca terkait dengan tugasnya apa nah, itu. Jangan ya intinya kayak gini, kesepakatan kelas saja. Mungkin ada kalau kakak-kakak sudah ada yang membaca, ya mungkin Kak Octavian, sudah mengerjakan tugas yang satu. Ini ada tugas, silakan dikerjakan. Soalnya deadline-nya mungkin nanti malam jam 23.59 ya. Biar nanti yang lain yang belum membuka LMS itu biar segera membuka untuk mengerjakan. Seperti itu, saling mengingatkan. Kita saling mengingatkan untuk terkait dengan tugas yang ada di LMS. Semuanya ada di LMS semacam itu. Gitu nggih kakak-kakak nggih? Ya, siap. Ya, jadi saya harapkan kita jalin kekeluargaan inilah ya, kita sudah kita TKT untuk mengikuti program ini ya kita harus selesaikan semacam kayak gitu. Ya, saya yakin saya juga mungkin ada mungkin yang usianya sama dengan ayah saya juga ada mungkin ya. Jadi saya juga bukannya sok komentar di sini, cuma kita sharing aja lah. Nanti saya yang saya punya saya kasihkan ke kakak-kakak, nanti kita sharing, nanti kita pelajari bareng-bareng kayak gitu. Gitu nggih kakak-kakak nggih. Sama jalannya. Cuma nanti kalau emang ada yang perlu ditanyakan ke saya, kita lewat grup aja enggak apa-apa. Ada yang tanyakan? Cukup. Nanti lewat grup kalau ada yang ditanyakan. Terkait dengan tugas sudah jelas ya tadi ya. Yang pertama kakak silakan membuat video 30 detik itu tadi 30 menit itu tadi. Terus yang kedua silakan LMS segera dikerjakan terkait dengan tugas-tugas. Betul, ya, silakan Kak Ari. Izin bertanya Pak. Ya, siapa ini Kak Ari ya? Kak Okta. Iya. Kak Okta, gimana Kak Okta? Itu yang tadi yang kasus apa yang cerita Pak Raga itu yang sama yang kayak di LMS bukan ya? Sama. Berarti Kak Octavia sudah membuka LMS lah kayak gitu loh Kak. Sama lah. Ya, itu nanti terima kasih. Evaluasi kayak gitu. Sama Kak. Ada lagi yang mau tanyakan? Ya, mohon izin bertanya. Ya, siap Kak Ari. Ya, misalnya kan prakteknya lompat jauh. Nah, itu pemanasannya kan beda tempat. Apakah itu tripodnya dipindah-pindah itu nggak masalah? Misalnya. Gimana? Kak Ari? Misalnya prakteknya lompat jauh. Itu nanti kan tripodnya dipindah-pindah. Itu tidak masalah. Apa tripodnya harus tetap di satu tempat saja? Stay yang penting kelihatan semua dan suaranya jelas.
Oh iya, terima kasih. Siap. Ada lagi? Mungkin Kak Prayoga, silakan. Kak Prayoga atau mungkin Kak Sutriadi? Kak Sutriadi dulu enggak apa-apa. Sudah cukup Kak, cukup jelas Oh, tadi sudah. diwakili Kak Octavian sudah. Oh ya, tadi Resin. Mungkin Kak Prayoga ada yang mau tanyakan? Kak Resin? Ya, terima kasih. LMS ini memang baru ya, karena biasanya di SIM PKB. Nah itu kalau di sana kan istilahnya centang hijau Kak. Nah ini ya, andanya kita buat ngecek-ngecek kalau udah gitu. Saya baru lihat ini hanya centang saja gitu ya. Terus iya, ini ada yang strip mungkin belum selesai atau gimana gitu. Karena kan Ya, itu- umumnya kalau LMS itu untuk kita mengecek sudah selesai atau semua kan dilihat di progresnya itu ada tandanya gitu. Ya, itu kelihatannya nanti centang Kak. Oh, yang centang. LMS itu pakainya centang, iya. Ini ada yang kayak perboden itu yang strip merah itu paradigma perubahan diri dan kelas dalam periode. Selesaikan semua berarti itu baru separuh berarti ya Kak ya? Iya, itu kan itu yang di strap merah itu berarti ada yang belum selesai. Nanti kalau sudah selesai semua itu kan ada anak di bawahnya kan ada anak itunya kan. Mungkin iya, yang kayak ini kan baru Zoom, nanti ada tugas lagi bawahnya kan suruh mengerjakan LMS itu terkait cerita Pak Yoga itu kan masih strap. Kalau sudah nanti akan centang kayak gitu. Oh iya. Untuk kontrol saya khususnya gitu. Terima kasih Kak. Ya, siap Kak. Ada lagi yang mau tanyakan? Pak, berarti kalau misal kami kan berarti rata-rata di kelas ya, kalau misal PHBS boleh kan berarti ya di kelas, maksudnya nggak harus di lapangan. Boleh, enggak apa-apa. Itu kan tergantung dari kakak, mungkin Kak Dewi merencanakannya apa. Jadi kalau mungkin materinya terkait dengan PHBS juga enggak masalah itu. Yang jelas 30 menit ya Kak ya. 30 menit itu sudah menyangkut dari pendahuluan sampai di penutup. Ininya tuh, diperpadat lah ininya seperti itu. Itu Kak. Siap. Ada lagi yang mau tanyakan? Kak Meya, Eka, atau Kak Ari, itu Resen? Ada yang tanyakan? Sudah cukup, Kak. Sudah cukup. Kalau sudah cukup, saya ingin absen dulu ya Kak ya, untuk kehadiran hari ini. Ya. Ya, untuk Kak Sugianto. Tadi yang izin hajatan Kak. Oh ya, yang izin. Fitrianingsih. Kak Fitrianingsih. Ada Kak Kusrini. Kak Kusrini. Kak Kusrini tidak ada. Kak Wahyu Irawa Ariwibowo. Hadir. Meya ada, Octavian ada, Prayoga ada, Ayu Ningsih. Hadir Kak. Teguh Hartanto. Ada Pak. Agung Budiman. Hadir Kak. Kak Hendri Heriawan. Hadir Pak, hadir. Devi Julia ada. Ari Kurniawan ada ya. Hadir. Puput Widodo ada. Hadir. Terus ini ada. Terus siapa ini? Kak Nur Hasim ada ya? Ada Pak. Ada. Dewi Anggreni Ada Pak. ada. Sutriyadi ada. Unik ada. Isdik ada ya? Ada. Berarti untuk yang hari ini yang tidak ada hanya Kak Sugianto. Terima kasih kakak-kakak. Sebelumnya mungkin foto dulu ya Kak ya, buat laporan nanti. Kak Prayoga minta tolong di foto Kak. Siap. Biar kelihatan semua Kak. Ya, Bu Unik belum kelihatan. Oh ya. Ya, Saya kirim di WA ya Kak. Ya, silakan on cam. 1, 2, 3.
Enggak. Sekali lagi. 1, 2, 3. Siap. Makasih Kak Prayoga. Ya, terima kasih untuk kegiatan sore ini ya. Semoga nanti ke depan nanti kalau ada apa-apa kita sampaikan di grup aja biar kita juga lebih enak. Terus sampai ketemu lagi nanti di tanggal 14. Ya, siap. Kita zoom lagi. Nanti akan saya kabari lagi sebelum jadwal kita akan saya share untuk terkait dengan jamnya jam berapa nanti akan saya share. Itu ya kakak-kakak. Selamat sore, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Si izin live Kakak. Ya, silakan.